I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita berkumpul lagi dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, saya akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yakni hamzah yang berada yang pelajaran yang minggu lalu adalah tentang hamzah yang di tengah kalimat, dan minggu yang lalu lagi itu kita sudah membahas hamzah yang berada di awal kalimat. Nah, sekarang ini kita akan membahas yang ketiga adalah pembahasan yang ketiga ini yang membahas tentang hamzah yang berada di akhir kalimat, yakni yang bisa dikatakan bahwa hamzah mutatarrifah. Baik, hamzah mutatarrifah ini adalah hamzah yang berada di akhir kalimat. Baik, hamzah mutatarrifah ini adalah hamzah yang berada di akhir kalimat. Sebelum dia berada di akhir kalimat itu, di atas huruf itu ada arahan atau petunjuk agar posisinya itu pas. Nah, di situ dia harus mempunyai empat harokat. Empat harokat itu adalah sebagai penunjuk arah di mana dia posisinya berada. Yang pertama adalah fathah. Fathah ini adalah apabila huruf sebelum hamzah ini berharokat fathah, maka posisi hamzah di atas alif. Baik, yang kedua adalah ada kasroh. Kasroh ini apabila sebelum huruf hamzah ada yang berharokat kasroh ini, maka posisi hamzahnya itu berada di atas ya. Yang ketiga ada duma. Duma ini adalah salah satu penunjuk arah di mana hamzah ini berada, yakni apabila huruf sebelum hamzah ini berharokat duma, maka posisi hamzah ini posisinya di atas waw. Yang terakhir ada sukun. Baik, sukun ini adalah posisi di sini posisi hamzahnya berdiri sendiri karena hamzah tidak memiliki bentuk, jadi dia berdiri sendiri. Nah,
sebelumnya itu huruf tersebut dalam berharokat duma, maka posisi hamzah tersebut di atas waw. Yang ketiga adalah hamzah yang berdiri sendiri. Nah, hamzah yang berdiri sendiri ini karena huruf sebelumnya itu dalam keadaan dalam berharokat sukun, maka di situ pengertian menjelaskan bahwasanya dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri. Baik, contohnya adalah Tad'un. Tad'un ini karena ini adalah posisi hamzah yang berdiri sendiri. Karena sebelum huruf hamzah ini hurufnya sebelumnya itu dalam berharokat sukun, maka posisi hamzah di sini sudah jelas bahwasanya dia berdiri sendiri. Ini dia adalah tanda di mana hamzah ini berdiri sendiri. Bisa dipahami?